Bogor adalah sebuah kota yang sejak lama dikenal oleh satu ciri yang sulit dipisahkan darinya, hujan. Curah hujan yang tinggi tidak hanya membentuk lanskap alam, tetapi juga mempengaruhi ritme hidup warganya. Setiap hari, udara lembab menyelimuti pasar, jalan kecil, dan permukiman yang terus tumbuh. Di balik keseharian ini, terdapat aroma yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah aroma yang keluar dari warung-warung lama, dari panci besar yang terus mendidih, dari dapur yang mempertahankan jejak budaya kuliner yang panjang. Aroma itu adalah jejak soto, hidangan yang telah menjadi bagian penting dari identitas kota ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana soto Bogor muncul, berkembang, dan bertahan sebagai ikon kuliner yang mampu mewakili sejarah satu kota? Untuk menjawabnya, perjalanan harus dimulai dari masa-masa ketika Bogor belum dikenal sebagai kota wisata ataupun kota pendidikan. Pada abad-abad awal, wilayah ini merupakan permukiman kecil yang dikelilingi hutan dan lahan subur. Keberadaan kerajaan Pajajaran dan berbagai komunitas agraris Sunda menjadikan kawasan ini kaya akan pengetahuan lokal tentang tanaman, bumbu, serta teknik pengolahan makanan. Dalam kehidupan masyarakat saat itu, kuah rebusan berbasis rempah bukan sesuatu yang asing. Namun, cikal bakal soto, seperti yang dikenal sekarang, belum muncul. Perubahan mulai terlihat ketika jalur perdagangan Nusantara semakin aktif. Pada abad ke-10 hingga ke-14, pedagang dari Tiongkok mulai berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Mereka membawa bahan makanan, teknik memasak, dan konsep dapur yang berbeda. Salah satunya adalah teknik perebusan jeroan dan daging yang lama, perlahan, dan aromatik. Teknik ini kemudian beradaptasi dengan bahan lokal yang tersedia di dataran tinggi Bogor. Hubungan antara komunitas lokal dan para pendatang dari Tiongkok semakin intens pada masa berikutnya. Pengaruh mereka tampak pada beberapa hidangan tradisional di Jawa Barat, termasuk makanan berkuah yang kemudian berkembang menjadi berbagai jenis soto. Soto tidak muncul sebagai hidangan bernama, melainkan sebagai sebuah bentuk pertemuan budaya. Kuah dari tradisi Tiongkok, rempah dari tradisi Nusantara, dan bahan-bahan yang ditentukan oleh ekologi lokal. Ketika VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda memperluas kekuasaan di Jawa, Bogor, yang saat itu dikenal sebagai Butzenzorg, menjadi salah satu pusat administrasi penting. Kedatangan Belanda membawa dampak besar pada mobilitas penduduk. Buruh, pekerja, tentara kolonial dan pendatang dari berbagai etnis dipindahkan dan disebar ke berbagai wilayah, termasuk Bogor. Dengan perpindahan manusia, berpindah pula resep, teknik masak, dan kebiasaan makan. Pada abad ke-18 dan ke-19, Bogor mengalami proses urbanisasi awal. Kebun raya Bogor dibangun, pemukiman-pemukiman baru muncul, dan pasar-pasar permanen mulai dibentuk. Aktivitas kuliner pun ikut berubah. Warung-warung kecil bermunculan di dekat pusat administrasi kolonial, menyediakan makanan untuk para pekerja. Disinilah berbagai variasi hidangan berkuah mulai tercatat dalam sejarah lokal. Meskipun catatan tertulis mengenai kemunculan soto Bogor tidak banyak, jejaknya dapat dilihat dari pola migrasi, bahan yang tersedia, dan kebiasaan makan masyarakat. Soto Bogor, seperti yang dikenal hari ini, merupakan hasil dari proses panjang tersebut. Tidak ada satu titik tunggal yang dapat disebut sebagai titik kelahiran. Sebaliknya, ia merupakan gabungan dari pengaruh Tiongkok, adaptasi lokal Sunda, interaksi kolonial, dan perkembangan sosial ekonomi kota. Hidangan ini menjadi bukti bagaimana kuliner berfungsi sebagai arsip budaya yang hidup. Secara karakter, soto Bogor memiliki ciri khas yang membedakannya dari soto-soto lain di Indonesia. Kuahnya cenderung bening, namun aroma rempahnya kuat. Penggunaan kunyit, sereh, lada, dan bawang merah
memberikan lapisan rasa yang berimbang. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu pekat, tetapi tetap kaya. Hal lain yang menonjol adalah keberadaan jeroan sebagai bahan utama atau pendamping. Bagian-bagian seperti paru, babat, limpa, atau usus sering digunakan. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Pada masa lalu, jeroan adalah bagian daging yang paling mudah diperoleh oleh masyarakat kelas pekerja, sehingga warung-warung awal menjadikannya sebagai bahan utama. Soto Bogor juga dikenal dengan tambahan sayuran seperti lobak. Kehadiran lobak adalah contoh adaptasi lokal yang jelas. Tanaman ini tumbuh subur di Bogor, dan masyarakat agraris Sunda telah menggunakannya dalam berbagai masakan. Ketika teknik memasak kuah beraroma dari tradisi Tiongkok bertemu dengan kebiasaan lokal menggunakan lobak, terbentuklah kombinasi yang kemudian menjadi salah satu ciri khas Soto Bogor. Selain itu, Bogor memiliki hidangan lain yang terkait erat dengan soto, laksa Bogor. Meskipun berbeda dari sisi bentuk, keduanya lahir dari akar yang sama. Laksa Bogor memperlihatkan bagaimana pengaruh Tiongkok, lokal Sunda, dan kolonial bisa berbaur dan menciptakan hidangan yang konsisten namun berbeda. Keduanya menegaskan kemampuan masyarakat Bogor untuk menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan identitas lokal. Dalam perjalanan sejarahnya, Soto Bogor tidak hanya menjadi makanan pekerja tetapi juga berkembang menjadi makanan publik yang dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Warung-warung tradisional mempertahankan resep turun-temurun. Beberapa di antaranya telah berdiri selama puluhan tahun, meski mengalami penyesuaian kecil terhadap selera zaman. Keberlangsungan ini menunjukkan bahwa kuliner tidak hanya bertahan karena rasa, tetapi juga karena nilai budaya yang dikandungnya. Memasuki abad ke-20, Bogor mengalami perkembangan besar. Pendidikan modern, pertumbuhan ekonomi, dan munculnya industri pariwisata memberikan peluang baru bagi dunia kuliner. Soto Bogor mendapat ruang lebih luas. Hidangan ini tidak lagi hanya disajikan di warung kecil, tetapi juga di restoran keluarga, pusat oleh-oleh, hingga hotel. Identitasnya melekat pada citra kota, menjadi bagian dari promosi pariwisata kuliner lokal. Dalam masa modern, Soto Bogor berkembang tidak hanya dari sisi penyajian, tetapi juga distribusinya. Munculnya media sosial, konten kuliner, dan perjalanan wisata singkat ke Bogor memberikan dampak signifikan terhadap popularitasnya. Namun fokus dokumenter ini tetap pada esensi asal-usul, bahwa perjalanan panjang soto tidak dapat dipisahkan dari sejarah sosial, ekologi, dan mobilitas manusia. Kota Bogor dikenal dengan temperatur sejuk dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Kondisi iklim ini memainkan peran penting dalam membentuk preferensi kuliner warganya. Hidangan berkuah yang hangat selalu memiliki tempat khusus dalam keseharian, terlebih bagi masyarakat yang harus beraktivitas dalam cuaca yang berubah cepat. Soto menjadi jawaban praktis sekaligus mengenyangkan. Dari sisi antropologi makanan, Soto Bogor adalah contoh yang menarik mengenai bagaimana makanan berfungsi sebagai media adaptasi. Di satu sisi, makanan ini menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Di sisi lain, ia menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Perkembangan kota, pertumbuhan penduduk, dan perubahan ekonomi semuanya mempengaruhi keberadaan soto. Dalam konteks sejarah, transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat urban turut mempercepat transformasi kuliner. Warung-warung menjadi tempat pertukaran informasi, tempat bertemunya pekerja dari berbagai latar belakang, dan tempat lahirnya variasi rasa. Soto Bogor bukan hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga kebutuhan sosial. Seiring berjalannya waktu, bentuk dan penyajiannya mulai mengalami variasi. Ada warung yang menekankan cita rasa tradisional. Ada pula restoran yang menyajikannya secara lebih modern. Namun pola dasarnya tetap sama. Kuah bening, rempah yang seimbang, dan penggunaan bahan lokal tetap menjadi elemen yang tidak pernah dilepas. Soto Bogor juga menjadi bagian dari ekonomi lokal.
Keberadaannya mendukung petani, pedagang pasar, produsen rempah, hingga pekerja warung. Sebuah mangkuk soto bukan hanya hidangan yang berdiri sendiri. Ia berada di tengah rantai yang lebih besar. Rantai yang berfungsi menggerakkan ekonomi kecil dan menengah di kota ini. Dalam upaya memahami hidangan ini secara lebih mendalam, beberapa komponen utama perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teknik memasak. Kuah kaldu yang bening membutuhkan waktu perebusan yang relatif lama. Pengaturan api, penggunaan tulang, dan kebersihan bahan sangat menentukan hasil akhir. Teknik ini mencerminkan tradisi memasak yang mengutamakan kesabaran dan ketepatan. Komponen kedua adalah rempah. Rempah-rempah bukan hanya memberikan rasa, tetapi juga mencerminkan jaringan perdagangan kuno yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar. Kunyit, lada, dan serai telah lama menjadi komoditas penting. Kehadiran rempah dalam soto Bogor adalah bukti bagaimana jalur perdagangan rempah membentuk kebiasaan makan masyarakat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kuliner tradisional semakin meningkat. Pemerintah daerah dan komunitas lokal mulai melihat nilai strategis dalam menjaga warisan kuliner. Soto Bogor menjadi bagian dari narasi besar ini. Upaya dokumentasi, festival makanan, dan pelatihan kuliner membantu mempertahankan keberadaan hidangan ini di tengah persaingan makanan cepat saji dan tren kuliner baru. Namun pertanyaan penting tetap muncul. Bagaimana masa depan soto Bogor dalam konteks perubahan sosial yang cepat? Modernisasi seringkali menggantikan tradisi yang tidak lagi dianggap praktis. Generasi muda memiliki preferensi berbeda dengan akses pada berbagai makanan global. Meskipun demikian, soto Bogor masih memiliki peluang besar untuk bertahan karena fondasinya kuat. Identitas yang telah melekat pada kota memberikan kekuatan simbolik yang tidak mudah hilang. Masa depan hidangan ini bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah kesinambungan resep. Selama masih ada keluarga dan warung yang mempertahankan resep turun-temurun, identitas rasa akan terjaga. Yang kedua adalah dokumentasi. Penelitian kuliner dan arsip sejarah membantu memastikan bahwa informasi mengenai asal-usul dan tekniknya tidak hilang. Yang ketiga adalah adaptasi. Hidangan tradisional hanya dapat bertahan apabila mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan karakter utamanya. Di tengah perubahan yang cepat, soto Bogor telah menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan. Keberadaannya mencerminkan perjalanan panjang Bogor sebagai kota yang terbentuk oleh cuaca, geografi, migrasi, dan perdagangan. Soto ini berdiri sebagai saksi bagaimana sebuah hidangan dapat memuat jejak identitas. Sebagai penutup, soto Bogor bukan hanya makanan. Ia merupakan rekaman sejarah yang dapat dirasakan melalui indera. Ia adalah hasil dari pertemuan budaya, lingkungan, dan waktu. Setiap mangkuknya adalah bukti bahwa identitas kuliner tidak muncul begitu saja, tetapi tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan manusia, ruang, dan perubahan zaman. Pada akhirnya, di kota yang selalu diselimuti hujan, soto Bogor tetap menjadi simbol kehangatan yang bertahan. Sebuah hidangan yang lahir dari sejarah, berkembang melalui adaptasi, dan tetap berdiri sebagai bagian penting dari identitas kota hujan.